Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila anbiya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin khususan muallifa hadainil kitabaini al-azimain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada alaina min barakatih wa nafa'ana bi ulumih wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwaha ulama'ina wa masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddadina wa asdiqaina wa ikhwanana wa akhwatina ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan membaca Al-Munqidh minadh dhalal di halaman 76 ya. 76. Wa amma wara'a dzalika min nafyihi musifati. Wa amma ma adapun sesuatu wara'a dzalika, pendapat-pendapat wara'a dzalika yang di luar pendapat-pendapat tiga yang sudah disebutkan oleh Al-Ghazali kemarin dan menjadi alasan beliau untuk menghakimi, memvonis bahwa para filosof ilahiyun Yunani itu kafir ya. Soal qidamul alam, soal Allah tidak bisa mengetahui hal-hal yang juz'iyat, Allah hanya mengetahui kulliyat, tentang kebangkitan tubuh setelah mati ya. Tiga hal ini yang merupakan titik tengkar ya. Itu istilah Gus Dur dulu dalam kolom-kolomnya. Titik tengkar antara filsafat Yunani dengan akidah Islam ya. Soal qidamul alam, soal pengetahuan Allah mengenai juz'iyat dan mengenai kebangkitan kubur, kebangkitan setelah mati. Nah, kalau di luar itu, yaitu min nafyihim berupa peningkarannya para filosof as-sifati, sifat-sifat Allah, wa qaulihim dan pendapat para filosof bahwa innahu alimun bidzati, sesungguhnya Allah alimun mengetahui, maha tahu ya, bidzati melalui zatnya, la bi ilmin tidak melalui pengetahuan zaidin yang tambahan, yang independen ya. Wama dan pendapat-pendapat yajri yang berlaku majrahu seperti pendapat tadi itu, maksudnya pendapat-pendapat lain yang kurang lebih sama, maka famadhabuhum, madhabnya para filosof tadi itu fiha di dalam masalah ini ya, masalah yang mawara'a dzalik qaribun mendekati min madhabil mu'tazilati, dari madhabnya kelompok mu'tazilah. Wala yajibu dan tidak harus takfirul mu'tazilati, mengkafirkan orang mu'tazilah bimithli dzalika, karena pendapat seperti itu. Waqad dzakarna dan telah menyebutkan aku Al-Ghazali maksudnya fi kitabi Faisalit Tafriqati bainal Islami waz Zandaqah, dalam kitab yang judulnya ini salah satu kitab penting tentang kaidah ala Al-Ghazali, bagaimana membedakan antara orang muslim dan tidak muslim. Apa kaidah yang harus kita pakai, parameter apa yang bisa kita pakai untuk menentukan bahwa orang ini masih muslim atau tidak.
dia masih muslim atau sudah zindik. Zindik itu artinya sudah menyeleweng dari akidah Islam. Nah, Al-Ghazali menulis kitab khusus itu, judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris. Menarik, diterjemahkan dan dikasih kata pengantar yang keren sekali oleh salah seorang sarjana muslim Amerika yang orang hitam ya, namanya Profesor Sherman Jackson. Dia nulis mengenai buku ini, diterjemahkan dan dikasih kata pengantar oleh beliau, sangat bagus sekali. Sherman Jackson, salah satu sarjana muslim Amerika yang saya sukai karena tulisannya mendalam, alim orangnya, mengikuti mazhab Maliki, akidahnya Asy'ariyah, sarjana muslim yang termasuk cemerlang ya saat ini. Dia lulusan dari University of Michigan ya, dari Ann Arbor, tempat kuliahnya Habib Fajri Ismail Fajri Alatas ya, suaminya Samara Amani itu. Waqad Zakana sudah menyebutkan aku fi kitab Faisalut Tafriqati, dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, ma keterangan yatabayyanu yang menjadi jelas bi dengan ma fasadur ra'yiman, kelemahan atau kacaunya pendapat orang yatasara'u yang cepat-cepat, man tadi ila takfiri untuk mengkafirkan, fi kulli ma dalam setiap hal, yukhalifu yang melawan, yang berbeda, ma ini madhabahu terhadap madhabnya orang ini. Jadi kalau di dalam masalah-masalah di luar 3 masalah tadi itu Al-Ghazali nggak punya soal ya. Jadi menurut saya fair banget Al-Ghazali ini ketika mengkafirkan para filosof itu. Beliau hanya menentang keras ya pendapat-pendapat para filosof yang jelas-jelas pendapat ini kontradiksi dengan akidah Islam. Akidah Islam terutama yang ala mazhab Asy'ari, yaitu di dalam hal tadi itu, di dalam Qidamul Alam. Karena Qidamul Alam itu masalah prinsipil. Kalau Anda menganggap alam itu tidak punya awal permulaan, alam itu ya dari dulu ada dan akan ada terus ya, abadi, ya berarti Anda berasumsi bahwa alam ini sama abadinya dengan Tuhan. Artinya ada sesuatu yang abadi, artinya ada 2 Tuhan. Itu sudah sama dengan syirik sebetulnya. Kemudian ketika Anda beranggapan bahwa Allah itu hanya mengetahui hal-hal besar, tidak hal-hal kecil, itu menafikan prinsip pokok dalam agama, di mana Tuhan itu hadir terus dalam kehidupan kita. Tidak Tuhan yang hanya berdiri ongkang-ongkang di atas aras sana, tidak terlibat di dalam tadbirul al-malakut ini ya, atau at-tadbiru alami syahada, mengurus alam raya ini. Karena salah satu prinsip penting dalam akidah Islam kan bahwa kita yakin Allah ini ya hadir dalam kehidupan kita. Tidak Allah yang seperti bos besar yang hanya duduk ongkang-ongkang, tidak mau tahu mengenai apa yang dirasakan, dialami oleh makhluknya ini. Allah yang tidak mendengarkan doa hambanya ya. Allah yang menyertai orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jadi memang kalau Anda baca literatur filsafat modern ya, Allahnya para filosof itu memang agak lain dengan Allah dalam pandangan orang beragama. Allahnya para filosof itu Allah yang ya mirip kayak Allahnya Einstein, Spinoza, yaitu Allah yang jauh di langit sana, tidak ngurus apa yang dikerjakan manusia. Itu tadi saya gambarkan kayak Allah dalam filsafat deisme. Jadi deisme itu artinya pandangan bahwa Allah itu kayak tukang jam. Ya, tukang jam itu ketika bikin jam, terutama jam Swiss itu loh, yang kalau sudah dibikin, udah nggak pakai batu, dia jalan sendiri. Kalau mau ngehidupin dia tinggal dikocok-kocok aja, digerak-gerakkan begini, hidup lagi. Nanti kalau mati, gerakkan lagi, hidup sendiri. Jadi jam ini sudah dibikin oleh pembikinnya, sudah dia jalan sendiri aja. Karena di situ sudah ada sistem internal dalam jam itu yang jalan sendiri. Nggak perlu intervensi dari pembikin jamnya ini. Tukang jamnya setelah selesai membikin jamnya ya sudah, dia nggak mau tahu.
atau nggak ngurus, itu udah urusan pembeli itu. Dia ongkang-ongkang. Itu namanya Tuhan kaum deis, ya. Deisme. Tuhan yang jauh dari makhluknya. Nah, kira-kira Tuhannya para filosof itu begitu itu. Memang para filosof itu membayangkan Tuhan itu kayak sesuatu yang indah, platonis, yang tidak harus disertakan dalam urusan kecil-kecil dalam kehidupan manusia. Itulah Tuhannya para filosof. Karena filosof itu membayangkan Tuhan kayak seorang pecinta yang sedang membayangkan orang yang dicintainya. Sesuatu yang platonis, itu yang jauh, yang indah di langit sana, tidak ngurus masalah bumi. Itu Tuhannya para filosof. Tuhan yang platonik. Nah, kalau orang beragama, Tuhannya lain. Orang beragama itu setiap kali sholat, setiap hari sholat, doa. Bahkan dalam hadis diterangkan Allah itu selalu pada sepertiga malam yang terakhir turun ke bumi dan mendengarkan siapapun yang berdoa. Bahkan Allah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadi atau urat lehernya sendiri. Artinya Allah itu begitu dekat dengan kita, begitu bersahabat dengan kita. Apalagi Allah dalam pandangan para sufi itu dekat banget. Jadi Allah bukan sesuatu yang kayak tukang jam Swiss itu, enggak. Makanya pendapat para filosof yang mengatakan Allah itu hanya mengetahui kulliyat, tidak juz'iyat, itu sama dengan kita menganut filsafat deisme. Ya tadi itu, Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang innallaha ma'as-sabirin. Bukan Allah yang anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan Tuhan yang turun setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Bukan Tuhan yang ud'uni astajib lakum. Itu Tuhan yang dekat dengan hambanya, ya. Tuhan yang mendengarkan keluhan hambanya. Karena itu ada namanya munajat. Munajat artinya adalah keluhan. Kita lapor, kita berkeluh kesah kepada Allah. Tuhan yang dekat, ya. Bukan Tuhan yang platonik, ya. Bukan. Dan terakhir, kebangkitan tubuh pada setelah mati itu prinsip penting dalam akidah Islam, ya. Ya kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa, tapi itulah prinsip di dalam akidah Islam. Nah, kalau urusan-urusan lain seperti pendapatnya para filosof, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya sifat. Karena kalau punya sifat berarti ada dua Tuhan. Seperti sudah saya terangkan kemarin, Allah itu tidak punya sifat. Jadi kalau misalnya digambarkan dalam Al-Quran Allah itu maha tahu. Itu maha tahu itu maksudnya apa? Nah, ini dipersoalkan. Bagi para filosof, ya, filosof ilahiyun ini, ketika kamu mengatakan Allah itu maha tahu, tahu ini, tahunya Allah itu, ilmunya Allah ini sesuatu yang di luar Allah atau di dalam diri Allah? Nah, ini pertanyaan agak kurang kerjaan memang. Allah itu ketika disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha alimun khabir, Allah itu maha tahu. Itu tahunya itu bagaimana? Modus pengetahuannya itu dengan bagaimana? Modalitas pengetahuannya itu dengan cara apa? Apakah tahu itu, ilmunya itu sesuatu yang independen di luar Allah, atau dalam diri Allah, identik dengan zatnya Allah itu sendiri? Kalau dikatakan bahwa Allah itu tahu dengan ilmu yang independen, ilmu sebagai sesuatu yang ditambahkan terhadap zatnya Allah, berarti ada dua Allah. Ada dua hal yang bersifat qadim, yaitu Allah sendiri dan ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah berarti tidak mungkin bersifat hadits, bersifat anyar teko, baru, pasti qadim juga, sama dengan Allah juga. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu maha tahu dengan pengetahuan yang qadim juga, berarti ada dua hal yang qadim, Allah dan ilmunya. Berarti sama dengan dua Allah. Karena itu mereka, para filosof itu, nggak mungkin Allah itu maha mengetahui dengan pengetahuan yang berada di luar diri Allah, seperti sesuatu yang ditambahkan. Kayak saya punya tambahan berupa saya punya gadget misalnya. Itu kan ada saya, ada gadget saya. Ya, itu yang membuat para filosof keberatan kalau Allah itu punya sifat.
Lalu bagaimana memahami ayat-ayat di dalam Quran, misalnya Allah Maha Tahu? Itu maksudnya apa? Allah. Jadi cara mereka menerangkan tentang sifat-sifat Allah itu terutama sifatul ma'ani ya, seperti ilmu, kudrat, iradat, hayat itu ya, itu semua ilmu sifatul ma'ani. Itu cara menggambarkannya adalah dengan mengatakan begini, Allah itu Maha Tahu dengan pengetahuan yang identik dengan zatnya. Itu yang maknanya di sini nih, innahu alimun bidzati. Allah itu Maha Tahu dengan atau melalui zatnya, bukan melalui ilmu yang ditambahkan. Karena kalau ditambahkan berarti Allah itu kayak susunan yang dari dua hal, dirinya dan ilmunya. Itu nggak mungkin. Allah itu tunggal. Kalau ada tambahan dalam dirinya berarti Allah tidak tunggal. Allah berarti compound, majmu', sesuatu yang terdiri dari dua unit. Nah itu nggak mungkin. Allah itu Allah harus ditauhidkan. Makanya para filosof itu menganggap mereka itu orang yang bertauhid ekstrim, total. Orang-orang yang mempercayai sifat-sifat Allah kayak orang Asy'ariyah, kayak orang-orang NU itu dianggap tauhidnya kurang total. Karena mereka ini beranggapan Allah itu sama dengan punya tambahan dalam dirinya. Mengetahui dengan pengetahuan yang ditambahkan terhadap zatnya. Maha kuasa dengan kekuasaan yang ditambahkan kepada zatnya. Maha berkehendak dengan kehendak yang ditambahkan kepada zatnya. Artinya zat Allah itu punya tambahan-tambahan, punya apa, semacam kayak punya ornamen, punya organ-organ tambahan. Tidak merupakan sesuatu yang tunggal. Padahal katanya tauhid. Kok tauhidnya tidak total lah. Itulah keberatan para filosof itu, kenapa mereka tidak setuju Allah punya sifat. Nah kalau digambarkan Allah Maha Tahu, itu tahunya bukan dengan sifat yang ditambahkan, tapi dengan zatnya. Berkehendak melalui zatnya. Berkuasa melalui zatnya. Gitu. Nah, pendapat para filosof seperti ini tidak harus menjadi alasan kita untuk mengkafirkan mereka. Karena pendapat mereka ini sama dengan orang Mu'tazilah. Atau lebih persisnya orang Mu'tazilah mengikuti para filosof sebetulnya. Nah ini yang bagus dari Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan orang Mu'tazilah tidak harus dikafirkan karena pendapatnya ini. Jadi ketika orang Mu'tazilah itu tidak setuju Allah itu punya sifat, ya, karena itu orang Mu'tazilah disebut sebagai orang Mu'attilah. Mu'attilah itu artinya orang yang mengosongkan, dari kata ta'til itu mengosongkan. Orang-orang yang mengosongkan Allah dari sifat. Orang yang memvakumkan Allah dari sifat. Karena Allah harus ditauhidkan secara total. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu mengaku dirinya sebagai ahlu tauhid wal adl. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan total dan percaya kepada keadilan Allah. Sebetulnya orang Mu'tazilah ini keren sebetulnya pandangannya ya. Tetapi beda dengan orang Asy'ari memang. Nah, kata Al-Ghazali, orang Mu'tazilah dengan pendapatnya seperti itu tidak harus dikafirkan. Dan Al-Ghazali menyebutkan kitabnya tadi itu Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Silakan dibaca. Mungkin suatu saat akan saya baca kitab ini ya. Ini kitab yang penting sekali karena di situ Al-Ghazali membuat atau menuliskan atau menyusun tentang parameter bagaimana cara menentukan orang itu muslim atau zindik ya. Istilahnya itu bukan kafir ya, antara Islam dengan Islam dan zindik, antara Islam dengan zandaqah ya. Insya Allah nanti saya akan baca kitab ini mungkin puasa tahun depan atau depannya lagi. Saya berniat untuk insya Allah membaca semua karya-karyanya Al-Ghazali ya, selain Ihya. Nanti pelan-pelan saya akan baca di luar Ihya. Nanti ada kitab-kitab Al-Ghazali yang penting untuk kita pelajari, karena bagi saya Al-Ghazali itu sudah kayak dunia sendiri, udah yang kayak universe, kayak alam raya. Al-Ghazali itu kayak galaksi sebetulnya. Di dalam Al-Ghazali itu ada sistem berpikir yang bercabang-cabang dalam berbagai bidang, dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf,
dalam hal-hal yang kita butuhkan untuk beragama. Ada kitab-kitab yang sederhana seperti Bidayatul Hidayah, ada yang rumit seperti kitab Tahafudul Falasifah, ada yang mystical sekali kayak Ihya atau Mishkatul Anwar misalnya. Ada yang bersifat teoritis, epistemologis seperti Al-Mustasfa. Itu semua ingin saya baca pelan-pelan. Semoga saya diberikan umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan rencana ini ya, dan diberikan kesehatan. Wa ammasya, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Bagaimana dengan bidang ilmu yang lain dalam filsafat? Kan sudah dibahas riyadhiyat, tabi'iyat, ilahiyat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, wa ammasyasiyat. Ada riyadhiyat, ada mantikiyat, ada tabi'iyat, ada ilahiyat, sudah kita bahas semua. Itu jenis-jenis dari ilmu pengetahuannya para filosof. Sekarang yang bagian yang ini bukan filsafat yang disebut dengan al-falsafah an-nadhariyah ya. Filsafat yang teoritis. Jadi kayak tabi'iyat, kayak ilahiyat, riyadhiyat, itu semua nadhariyah, bersifat teoritis, tidak terapan. Itu semua adalah ilmu-ilmu teoritis ya. Bukan ilmu terapan. Nah, kalau yang dua bagian terakhir ini terapan, yaitu politik dan filsafat etika. Wa amma siyasiyatu, adapun yang bersifat siyasiyat, pendapat-pendapat para filosof yang bersifat terkait dengan filsafat politik ya, fajami'u kalamihim, maka semua pendapat-pendapatnya para filosof ini fiha, di dalam siyasiyat ini, yarji'u, kembali ilal hikami, kepada hikmah-hikmah atau kebijaksanaan-kebijaksanaan al-maslahiyati, yang bersifat maslahat, al-muta'alliqati, yang berkaitan bil umuri dunyawiyati, dengan perkara-perkara keduniaan, wal iyalati, dan dengan kekuasaan as-sultaniyati, yang bersifat kesultanan atau politik ya. Wa innama akhadhu, dan sesungguhnya mengambil para filosof ini min kutubillahi, dari kitab-kitabnya Allah Ta'ala, al-munazzalati, yang diturunkan alal anbiya'i, terhadap para nabi, wa minal hikami, dan dari hikmah-hikmah al-ma'thurati, yang diambil an salafil anbiya'i, dari para nabi-nabi kuno dulu, yaitu para nabi-nabi Israel, sebelum para filosof Yunani muncul ya. Jadi kalau dalam bidang filsafat politik ini Al-Ghazali sebetulnya nggak punya keberatan, karena hampir semuanya itu terkait dengan masalah kemaslahatan umum. Artinya ini menarik ya. Jadi sekali lagi Al-Ghazali itu fair di dalam mengkritik filsafat Yunani itu. Masalah politik, filsafat Aristoteles atau Plato yang berkaitan dengan masalah politik ya, itu nggak soal itu. Karena menurut keyakinan Al-Ghazali, itu semua gagasan-gagasan filsafat politiknya para filosof Yunani itu hanya terkait dengan satu soal saja, kemaslahatan umum. Dan sumbernya itu bukan murni dari mereka, tapi dari sumber-sumber yang dulunya berasal dari wahyu kenabian. Entah itu nabi-nabi yang ada di Timur Tengah, seperti nabi-nabi dari Bani Israel, atau nabi-nabi yang ada di daerah timur, di India, di Persia, itu kan semua kan di sana ada nabi-nabi juga ya. Nabi-nabi kan tidak hanya di tanah Arab saja atau di tanah Israel, tapi juga ada tempat-tempat lain. Jadi ilmu-ilmu itu sebetulnya kalau ditelusuri sumber-sumbernya dari nabi juga. Jadi nggak usah dipersoalkan. Wa ammal khuluqiyatu, adapun filsafat para filosof Yunani yang berkaitan dengan filsafat etika, fajami'u kalamihim, maka semua pendapatnya para filosof ini fiha, di dalam khuluqiyah, yarji'u, kembali ila hasri sifatin nafsi, kepada meringkas atau menghitung, menjelaskan secara komprehensif sifat-sifatnya jiwa, wa akhlaqiha, dan akhlak-akhlaknya jiwa, wa dzikri ajnasiyah, dan menjelaskan tentang jenis-jenisnya sifat dan akhlak ini, wa anwa'iha, dan
tipe-tipenya akhlak, wa kaifiyati mu'alajatiyah, dan cara untuk mengobati akhlak-akhlak yang buruk, wa mujahadatiyah, dan memerangi akhlak-akhlak yang buruk ya. Wa inna ma akhadhu, dan sesungguhnya mengambil para filosof ini terhadap filsafat khuluqiyah ini min kalamis sufiyati, dari pendapat-pendapat dan ucapan-ucapannya para ahli tasawuf. Wahum, dan para sufiyah ahli tasawuf itu siapa maksudnya? Al-muta'allihun, orang yang punya orientasi ketuhanan, yang bersifat ilahi. Muta'allihun itu istilah yang khas di dalam filsafat irfani ya, filsafat yang bersifat gnostik, filsafat yang seperti Ibnu Arabi itu ya. Itu namanya al-muta'allihun, orang-orang yang punya punya kemampuan untuk memahami esensi ketuhanan. Orang-orang yang mendalami ilmu al-hikmah al-muta'aliyah, yaitu hikmah yang paling tinggi, hikmah ketuhanan, atau al-falsafatul ula, falsafat pertama. Itulah namanya al-muta'allihun. Dan pemimpin para muta'allihin ini dalam filsafat Islam adalah Mulla Sadra, yang hidupnya pada tahun 1600-an, sezaman dengan Abdul Raif Singkel di Aceh, sezaman dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Tasikmalaya, sezaman dengan Sultan Agung. Itulah Sadrul Muta'allihin, Mulla Sadra, yang menulis kitab yang keren sekali. Semoga Profesor Mulyadi Kertanegara bisa menerjemahkan ini, atau timnya ya. Ini kitab keren sekali, judulnya adalah Al-Asfarul Arba'ah, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfaril Arba'ah. Kitabnya ada 6 jilid ya. Ini kitab yang populer, dibaca banyak di Iran sana. Di Indonesia jarang yang mempelajari. Saya kepengen ini kitab dipelajari di Indonesia juga, di kalangan para sarjana dan mahasiswa muslim ya. Ini penting sekali ya. Jadi orang-orang sufiyah itu adalah al-muta'allihuna, orang-orang yang menguasai, yang mendalami filsafat al-hikmah al-muta'aliyah itu. Wal muthabiruna adalah orang-orang yang konsisten ala zikrillah, untuk mengingat Allah Ta'ala, wa ala mukhalafatil hawa, dan melawan hawa nafsu, wa suluki tariqi, dan menempuh jalan ilallahi, menuju kepada Allah Ta'ala, bil iradi, dengan cara meninggalkan, menepis an maladzid dunya, terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan karena mereka melawan hawa nafsu, waqadin kasyafa, dan telah terungkap, tersingkap ya lahum, bagi para al-muta'allihun ini, waqadin kasyafa, dan tersingkap Allah Ta'ala lahum, bagi orang-orang muta'allihun ini, fi mujahadatihim. Fa'ilnya bukan Allah tapi nanti. Nah inilah kadang-kadang baca kalimat dalam bahasa Arab itu fa'ilnya atau predikatnya itu jauh setelah subjeknya. Waqadin kasyafa, dan sungguh terungkap lahum, bagi para muta'allihun, fi mujahadatim, di dalam perangnya para muta'allihun tadi itu, dalam perang melawan hawa nafsu, min akhlakin nafsi, berupa akhlak-akhlak jiwa, wa ayubiha, dan cacat-cacatnya, kelemahan-kelemahan jiwa, wa afati a'maliha, dan bahaya-bahaya pekerjaan-pekerjaannya nafsu. Apa yang terungkap? Sesuatu. Ini fa'ilnya kan jauh sekali. Sesuatu, sorrahu, yang menjelaskan para muta'allihun ini biha, dengan ya tadi itu al-akhlaq wal afat dan seterusnya. Kemudian fa'akhadha, maka mengimpor terhadap ini filsafat khuluqiyah ini, al-falasifatu, para filosof, dari para sufi-sufi ini. Jadi para filosof mengambil dari para sufi-sufi ini, wa mazaju, dan mencampurkan para filosof ini terhadap khuluqiyah tadi itu, bikalamihim, dengan pendapat mereka sendiri. Tawassulan, karena karena berusaha atau bertawasul, karena dengan tujuan tawassulan, dengan tujuan untuk sampai ya bitajamuli, dengan
bersolek atau bermanis-manis biha dengan khulukiyah tadi itu, tawasulan untuk sampai bitajamuli dengan cara bermanis-manis atau bersolek ya biha melalui khulukiyah ini ila tarwiji batilim, untuk memasarkan pendapat-pendapatnya para filosof yang batil, yang lemah ya. Jadi kalau filsafat yang terkait dengan masalah etika, sebetulnya sumber pendapat para filosof-filosof Yunani ini bersumber kebanyakan dari para sufi-sufi ya. Baik sufi-sufi yang ada di kalangan tradisi Yunani sendiri ataupun dari luar tradisi Yunani. Dan kadang-kadang itu dicampur aduk dengan pendapat-pendapat mereka yang lemah, yang batil, sehingga dalam masalah khulukiyah ini kita harus hati-hati juga ya. Karena mazhab sufi di dalam filsafat Yunani itu kan bermacam-macam ya. Dan sebetulnya sebagian dari apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, terutama ketika kita ngaji mengenai soal kitab Ajaibul Khalaq ya, kemudian kitab Riyadatin Nafas, 2 kitab dalam jilid ketiga Ihya itu di situ banyak pendapat-pendapat yang ditulis oleh Al-Ghazali sebetulnya sumbernya dari Ibnu Sina. Terutama dari kitabnya Ibnu Sina yang paling utama, yaitu Asy-Syifa, yang berkaitan dengan masalah jiwa ya. Yang kitab tentang masalah an-nafas ya, jiwa, karena dalam kitab Asy-Syifa-nya Ibnu Sina itu ada bagian khusus mengenai pembahasan soal jiwa manusia. Menarik sekali kalau kita baca bukunya Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa mengenai jiwa ini. Itu mirip ya dengan apa yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini. Dan Ibnu Sina sumbernya adalah dari Aristoteles. Dari bukunya Aristoteles yang terkenal itu, De Anima, mengenai masalah jiwa manusia itu ya. Artinya apa? Ya, Al-Ghazali sebetulnya dalam masalah khulukiyah ini, hal-hal yang berkaitan dengan filsafat etika, masalah jiwa, Al-Ghazali sebetulnya mengambil banyak dari filsafat Yunani ya. Makanya saya sekali lagi menekankan bahwa mengatakan filsafat Islam itu mati gara-gara Al-Ghazali itu menurut saya nggak benar sama sekali. Wong Al-Ghazali masih mengambil banyak filsafat Yunani dan diadopsi tentu dengan cara yang tidak bertentangan dengan akidah Islam ya. Diambil, dimasukkan di dalam struktur ajaran Al-Ghazali sendiri, di dalam seluruh ajaran Al-Ghazali, dalam kitab Ihya terutama. Dan itu kemudian menjadi bagian dari kitab Ihya atau kitab-kitab Al-Ghazali yang lain. Jadi bagaimana filsafat bisa dibilang mati, wong itu masuk dalam kitab Ihya? Gimana? Nggak bisa dikatakan mati. Kalau Anda mengatakan mati berarti secara implisit sampean mengatakan bahwa kitab Ihya ini nggak ada. Padahal kitab Ihya ada. Dalam kitab Ihya itu di sana terdapat banyak elemen-elemen dari filsafat Yunani yang cukup banyak sekali. Terutama yang bagian khulukiyah ini ya. Banyak sekali. Itu diambil dari kitabnya Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa dan Ibnu Sina dari Aristoteles dalam kitabnya De Anima. Ya, mengenai masalah jiwa manusia. Makanya orang yang mengatakan Al-Ghazali membunuh filsafat itu menurut saya kurang cermat ya. Penilaian itu. Walaqad kana, dan sungguh ada fi asrihim, di dalam masanya para filosof ini Yunani, bal fi kulli asrin. Nah, ini pernyataan penting sekali ini. Bahkan dalam setiap zaman, jama'atun, ada orang-orang. Pada setiap zaman ada orang-orang. Minal muta'allihina, berupa para orang-orang yang muta'allihun, yang punya kesadaran tentang Allah ya. Orang yang mendalami ilmu tadi itu al-hikmah, al-muta'aliyah, tasawuf falsafi, ya, kira-kira begitu itu al-muta'allihun ya. La yukhli, yang tidak mengosongkan Allah Ta'ala al-alama, dunia, anhum, dari muta'allihin ini.
setiap zaman itu selalu ada al-muta'allihun. Setiap zaman, termasuk zaman Yunani, zaman sebelum Islam, ada orang-orang al-muta'allihun, yaitu orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menempuh jalan rohani menuju kepada Allah. Setiap zaman selalu ada al-muta'allihun. Plato, Aristoteles, mungkin setelahnya ada Plotinus, ya. Itu semua kategorinya adalah al-muta'allihun. Orang-orang yang mengikuti tasawuf atau filsafat stoicisme atau stoik, ya, yang itu banyak juga sebagian mempengaruhi kitab Ihya, itu adalah para al-muta'allihun. Jadi setiap zaman selalu ada al-muta'allihun. Kenapa Allah tidak mengosongkan dunia dari para muta'allihun di setiap zaman? Karena fa'innahum, sesungguhnya para muta'allihun ini autadul ardi adalah paku bumi, adalah paku-pakunya bumi, itu autad, ya. Jadi paku bumi itu bukan raja di Solo, bukan, tapi ini paku bumi ini adalah para wali-wali al-muta'allihun. Bibarokatihim, karena berkahnya para muta'allihun ini, tanzilu turun ar-rahmatur rahmat ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, kama warada, sebagaimana datang fil khabari, dalam hadis, haitsu qala, di mana bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihim yumtaruna wa bihim yurzaquna. Bihim, berkat para orang-orang ini, orang-orang cagak bumi ini, karena dalam hadis dikatakan di bumi ini ada, sebagian hadis mengatakan ada 7 pajak bumi, atau bukan pajak, patok bumi, paku bumi. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40 autad, ya, atau abdal. Istilah yang dipakai bisa abdal, bisa autad. Meskipun istilah ini kadang-kadang dibedakan pengertiannya di dalam beberapa istilah tasawuf, ya. Jadi di bumi itu ada orang-orang yang disebut sebagai autad, yaitu orang-orang yang jadi pakunya bumi, menjadi pilarnya bumi. Kalau nggak ada mereka, bumi goncang. Bihim, melalui mereka ini, yumtoruna, diberikan hujan orang-orang penduduk bumi, wabim, dan melalui para muta'allihun ini, yurzaquna, diberikan rezeki orang-orang ini. Saya kok percaya betul ini, ya. Ini menurut saya, ya, kalau orang yang materialis pasti nggak percaya seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau saya percaya, bumi itu stabilitasnya itu tidak hanya didukung oleh adanya hal-hal yang bersifat lahiriah, pemerintahan, ada polisi, ada pengadilan, ada sistem politik itu, trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke lah, itu ilmu zahir, itu syariatnya. Bumi stabil karena ada pemerintahan, ada government, ya. Terjadilah stabilitas sosial, politik, ada kesejahteraan dan segala macam. Tapi itu adalah bagian zahirnya. Bagian batinnya ada stabilitas yang terjadi bukan karena semata-mata yang lahir ini, tapi karena ada orang-orang yang di dalam ilmu tasawuf itu disebut sebagai autad atau abdal. Wali abdal atau wali autad atau wali kutub. Ada al-aqtab, ada al-autad, ada al-abdal. Ini orang-orang ini yang menjaga stabilitas spiritual penduduk bumi. Kalau mereka nggak ada kekacauan rohani, kekacauan spiritual. Ya, selalu setiap zaman ada. Kata Al-Ghazali ini, ya, setiap zaman selalu ada orang-orang yang dikasihi oleh Allah yang masuk dalam kategori al-autad. Ya, kalau yang di kita sekarang yang kelihatan cetha welo-welo, ya Bib Lutfi, itu salah satu autadnya Allah itu. Dulu Mbah Mun itu autadnya Allah, itu abdalnya Allah. Mereka ini yang menjaga bumi nggak goncang itu. Nggak ada mereka, orang mengalami kegalauan spiritual itu. Bukan hanya orang Kalongan saja, orang Jawa Tengah, orang seluruh Jawa.
tidak punya kompas spiritual. Ya. Jadi manusia itu hidupnya nggak bisa hanya ditegakkan ketertibannya itu hanya melalui sesuatu yang aransemen, aturan-aturan yang bersifat lahiriah, pemerintahan. Oke, itu bukan berarti nggak penting, itu penting. Kita nggak bisa kalau nggak ada itu. Tapi ada aransemen lain, aransemen yang bersifat batiniah. Fungsi itulah yang dimainkan oleh para al-muta'allihun, ya. Dan Al-Ghazali, Imam Ghazali ini salah satu muta'allihun juga, ya. Bagaimana orang-orang ini lahir itu murni karena berkah Allah itu. Ya bisa dididik, tapi para muta'allihun ini tidak lahir karena sekolahan. Enggak. Malah kadang-kadang ada orang yang menurut standar sekolahan itu nggak masuk hitungan, tapi dia masuk dalam kategori muta'allihun. Contoh yang bagus adalah gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang nulis kitab Al-Mizanul Kubro yang keren sekali itu, atau kitab Al-Mawahibul Minan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini punya guru namanya adalah Imam Ali Al-Khawwas, ya. Ali Al-Khawwas itu gurunya Imam Sya'rani. Ini orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Begitu Imam Sya'rani ketemu Imam Ali Al-Khawwas, itu apa yang diperintahkan? Disuruh membakar seluruh bukunya. Kaget kan? Disuruh bakar seluruh bukunya. Ini bukan berarti kita harus membakar buku-buku dalam perpustakaan. Kita enggak, tapi ini simbolis. Kamu kalau ingin masuk di dalam ilmu ini, kamu harus berani melepaskan diri dari ilmu-ilmu lahir yang mengganggu pikiran kamu. Dibakar betulan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan setelah itu beliau menjadi seorang wali yang kategorinya al-muta'allihun juga. Jadi kadang-kadang al-muta'allihun ini justru antitetikal atau berlawanan dengan standar akademis yang normal. Ya begitulah para wali-wali al-muta'allihun, wali autad dan wali abdal, wali kutub ini, ya. Tapi seperti dikatakan Kanjeng Nabi, bihim yumtoruna wa bihim yurzakuna. Kalian itu diberi hujan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, panennya baik, lancar semua. Ya, panen lancar semua, irigasi lancar, tentu saja itu zahirnya karena pekerjaan Menteri Pertanian, para gubernur, para dinas pekerjaan umum. Ya, kita nggak mengingkari itu. Tapi kalau di dalam ilmu batinnya, ini semua juga karena doa-doanya para wali-wali autad itu. Ya. Islam itu tasawuf itu tidak mempertentangkan kok antara ilmu lahir dan ilmu batin itu. Ilmu lahir penting, pemerintahan. Makanya Bib Lutfi ya jadi One Team Press kan? Ya nggak apa-apa menjadi One Team Press. Karena tasawuf itu tidak mempertentangkan antara lahir dan batin, antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Tetapi beliau-beliau ini, mereka al-muta'allihun ini melihat dunia itu tidak sekedar hanya masalah permukaannya saja. Di balik itu ada struktur rohani, struktur batin, ghaib, ya, yang menyokong tegaknya dunia ini. Ya, bagi sebagian orang ini kelihatan kayak klenik, ya nggak apa-apa. Kalau sampai nganggap klenik ya rapopo, nggak rasional, ya. Wa minhum, dan salah satu dari muta'allihun ini karena ada ashabul kahfi, para ashabul kahfi, ya, orang-orang yang dulu bersembunyi di gua itu. Ada 7 orang plus anjing, ya. Wa kanu, dan ada orang-orang ini adalah fisalifil azminati, di dalam ada pada waktu-waktu yang lampau, pada zaman kira-kira kalau nggak salah abad tahun 200-an Masehi, ya. Jadi Ashabul Kahfi ini kan kisah mengenai orang-orang Kristen, ya, yang ditindas oleh Kaisar Romawi. Saya lupa namanya, pokoknya Kaisar Romawi pada tahun 200-an sebelum Konstantin Agung, ya. Jadi ada satu masa ketika agama Kristen itu ditindas oleh Kaisar Romawi habis-habisan.
Nah, ada 7 orang anak muda ini yang kepingin menghindari situasi penindasan ini dan lari ke gunung, bersembunyi di gua. Kemudian mereka dikehendaki oleh Allah untuk tidur selama 300 tahun, terus bangun lagi sebagai saksi mengenai. Ketika mereka bangun, pemerintahan di Romawi berubah sudah. Semula anti-Kristen, begitu mereka bangun, sudah ada Konstantin Agung yang menerima Kristen sebagai agama resmi. Saya nggak tahu bangun, saya kira setelah Konstantin ya. Karena 300 tahun berarti ya era abad 400-an. Itu di eranya Agustinus mungkin. Salah satu tokoh penting dalam Kristen. Jadi ini 7 orang Kristen yang melarikan diri dari penindasan penguasa yang anti agama. Nah, ini di dalam keterangan Al-Ghazali, inilah mereka ini termasuk muta'allihun ini. Alama sesuai sesuatu, natoko yang menerangkan bihi dengan ma ini atau berkata bihi dengan ma ini Al-Qur'anu Quran. Fatawallada, maka muncullah min mazjihim, dari mencampurkannya para filosof ini kalaman nubuwati terhadap pendapat atau ucapan kenabian atau para nabi-nabi, wa kalamas sufiyati, dan kalamnya para sufi-sufi, begitu bihim dengan kitabnya mereka para sufi-sufi ini, para filosof, karena mereka mencampur adukan antara pendapat para nabi dan ucapan-ucapan para sufi dengan ucapan mereka sendiri, dengan pendapat mereka sendiri, muncullah afatani 2 bahaya. Afatun, 1 bahaya fi haqqil qawmili, di dalam haknya orang yang menerima, yang membaca filsafat mereka. Di dalam kaitannya dengan orang yang menerima filsafat mereka. Wa afatun, dan bahaya fi haqqir rati, di dalam kaitannya dengan orang yang menolak filsafat mereka. Yang menolak juga terkena bahaya, yang menerima juga terkena bahaya. Apa bahayanya itu? Kita baca besok ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.